Selamat malam. Puji Tuhan, akhirnya kita bisa berhasil berkumpul kembali untuk menyelenggarakan pertemuan bulan Kitab Suci yang kedua. Ya, nanti mungkin saya rasa Pak ada beberapa teman-teman kita yang juga akan ikut berpartisipasi, tapi mungkin nanti menyusul. Tapi ya nggak apa-apa lah kita ikutlah gitu kan. Artinya dan pertemuan pertemuan kedua ini akan difasilitator oleh Pak Aris Napion ya. Zoom sudah dibuka, temanya adalah Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Nah, ini memang bagus karena terutama menjadi saudara yang adil di masa pandemi ini. Kita coba saling share nanti ya di akhir sesi. Lalu juga akan ada doa bersamalah ya, mungkin mewakili doa umat dari kita lah. Oke, sebagai permulaan, Mbak Lala, lagu pembukaan. Mbak Lala. Oke, lagu pembukaan saya share ya. Oh, oke, Pak Joni. Nanti langsung ya Pak Aris. Sebentar. Ya. Kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Tapi di masing-masing di mute Pak Aris supaya nggak storing. Nggak bisa masuk ini. Suaranya gedein dikit ya. Ini bos tahun 2015 ini. Nggak mau. Surgawi ajarku dalamnya Bapa surgawi buatku betapa kasih padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku selalu sertamu di hatiku selalu padamu. Surgawi ajarku dalamnya surgawi dalamnya semua yang terjadi di dalam hidupku dapat aku menyadari kau selalu sertaku di hatiku selalu
Bapak Ibu, mari kita awali ibadat kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Sekarang Dan selama-lamanya. Bapak Ibu, dalam pertemuan yang pertama kemarin yang dipimpin oleh Bapak Kun, kita diajak untuk merenungkan topik Bapa kami yang Maha Adil, sebagaimana ditunjukkan di dalam doa Bapa kami. Sebetulnya muncul pertanyaan, pada bagian mana Allah yang Maha Adil itu ditunjukkan? Dari sharing yang kemarin, akhirnya kita bisa melihat beberapa poin yang menegaskan bahwa Bapa adalah Maha Adil. Yang pertama dari kata Bapa kami, hendak ditegaskan bahwa Allah bukan hanya untuk aku, untuk saya, untuk dia, untuk kamu, tetapi Allah yang kita imani adalah Allah kami. Tidak ada unsur status, tidak ada unsur tua muda, kaya miskin, semua berhak untuk menyapa Allah sebagai Bapa, Bapa kami. Lalu poin yang kedua, dikatakan juga, berilah kami rejeki pada hari ini. Tidak dikatakan untuk besok, tidak. Allah mau menegaskan apa yang didapat hari ini cukup untuk hari ini. Bahkan ada teks yang mengatakan tidak usah khawatir untuk hari esok. Kemudian pada poin ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya kalau kita mau minta diampuni, kita juga harus mampu mengampuni kesalahan sesama kita. Bapak dan Ibu, doa agung ini diwariskan kepada kita menjadi doa gereja, di mana di dalamnya hendak ditegaskan siapa Tuhan yang kita imani. Tuhan yang kita imani adalah Bapa yang Maha Adil. Dan inilah identitas Allah, sekaligus identitas kita. Kalau Allah memiliki sikap adil, maka kita juga dituntut untuk bersikap adil. Kita diingatkan identitas diri kita harus memiliki karakter adil. Itu rangkuman dari pertemuan yang pertama kemarin. Nah, pada pertemuan kedua ini, Bapak dan Ibu, kita diajak untuk merenungkan tema yang kedua, yaitu Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Sebuah tema yang menarik. Mengapa menarik? Letak menariknya adalah mengapa sumber keadilan justru hadir sebagai korban ketidakadilan. Allah yang adil, mengapa sekarang ditekankan di pertemuan kedua ini sebagai korban ketidakadilan? Sebelum nanti kita masuk pada permenungan, mari kita siapkan hati kita memeriksa batin kita, lalu nanti kita ungkapkan rasa sesal dan tobat kita dengan doa tobat. Kita doakan doa tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Amin. Marilah kita doakan doa mengawali pertemuan ini. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah, Bapa yang Maha Adil, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami Kau beri kesempatan untuk merenungkan keadilan-Mu yang terungkap dalam firman-Mu. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami sabda-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami. Kuatkanlah kami dalam menerapkan ajaran-Mu untuk bertahan dan melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus dan Tuhan dan antara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekarang kita dengarkan bacaan. Nanti bacaan diambil, ada 2 sumber bacaan. Yang pertama dari kitab Imamat, nanti dibacakan oleh Pak Irawan, lalu bacaan Injil nanti dibacakan oleh Ibu Rini. Silakan Pak Irawan. Bacaan diambil dari kitab Imamat bab 19 ayat 9 sampai 14. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu jangan untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta. Ini masukin di mana nih? Kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku. Mana? Supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau Unmute, Pak. Pak Irawan ke unmute. ke unmute ya. Tadi sampai mana ya? Oke, saya ulang ya kalau gitu ya. Baca. Halo? Yes. Sip. Oke, Pak. Oke ya. Saya ulang ya. Pembacaan dari kitab Imamat bab 19 ayat 9 sampai 14. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya.
Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan Syukur pada Allah. kepada Allah. Satu sampai 40, kita minta tolong Ibu Rini untuk membacakan. Bu Rini bisa di-unmute dulu. Tante di unmute. Oh, nggak ada suaranya dia. Belum ada suara. Suaranya nggak ada, Bu Rini. Tante suaranya. Oke. Ada. Sip. Ya. Bacaan Injil diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Bapa itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk,
enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Demikianlah berapa sekarang, Pak? Terpujilah Kristus. Dan terpujilah, ya, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke renungan, saya menginformasikan dulu kepada Saudara Joni, nanti video diputar sesudah sharing. Oke, siap. Ya, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini saya mencoba menawarkan butir-butir renungan yang mungkin nanti bisa menginspirasi sharing kita ataupun doa spontan kita. Supaya lebih sederhana dan mudah untuk dipahami, nanti tawaran renungan akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana pemahaman adil menurut kitab suci Perjanjian Lama yang tadi sudah dibacakan. Lalu yang kedua, bagaimana pemahaman adil menurut Perjanjian Baru, sebagaimana ditunjukkan dalam Injil Matius. Kemudian yang ketiga, apa yang mau dikatakan dari pernyataan Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Nah, apa yang mau dikatakan dari tema kita pada malam hari ini? Kita akan mulai dari poin yang pertama. Bagaimana pemahaman adil menurut kitab suci Perjanjian Lama? Bapak dan Ibu, kalau kita dengarkan tadi bacaan dari imamat yang berbicara tentang kudusnya hidup, ya, ada sesuatu yang khas, yaitu apa? Allah di dalam Perjanjian Lama selalu memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel. Dan hukum-hukum ini merupakan tuntunan bagi bangsa Israel untuk bersikap adil kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita lihat Imamat 19. Lanjut. Bro JK. Ya. Ayat 9. Dikatakan tadi, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit habis-habis ladangmu sampai ke tepinya. Jadi kalau menyabit, jangan sampai habis. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Ya, perhatikan kata janganlah. Janganlah kau sabit habis-habis, dan janganlah kau pungut. Lanjut. Kita perhatikan ayat berikutnya. Ayat 10. Juga sisa-sisa buah anggurmu. Janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, jangan kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Di ayat 9, orang Israel dikatakan adil kalau tidak memangkas habis panenannya. Dan di ayat 10 ditekankan, orang Israel harus membiarkan panenan kedua itu diambil bagi orang-orang miskin atau orang-orang asing. Ayat 11, jangan kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta, dan seterusnya, seperti yang tadi dibacakan. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang mau ditekankan pada bagian ini, saya tidak mau menyampaikan pesannya, tetapi mau mengatakan bahwa adil dalam tradisi Israel
adalah sama dengan mengikuti larangan-larangan hukum-hukum Tuhan. Jadi ketika dikatakan janganlah, janganlah, dan orang-orang Israel mengikuti apa yang diminta, diperintahkan oleh Tuhan, mereka sudah dikatakan berbuat adil bagi Tuhan dan sesama. Sehingga ada kesan adil, ya sudah, diam saja. Orang duduk santai, tenang, ya. Dan tinggal mengikuti apa yang diperintahkan. Jadi mengikuti kehendak Allah, manusia sudah diselamatkan. Itu adil menurut perjanjian lama. Nah, sekarang bagaimana dengan perjanjian baru? Kita lihat bagian yang kedua. Ya. Oke, ini penegasannya. Untuk bersikap adil, manusia cukup dengan cara menghindari atau mengikuti larangan yang disampaikan oleh Tuhan. Dan itu sudah menyelamatkan manusia. Berikut. Pada perjanjian baru, Bapak dan Ibu, dikisahkan tentang pengadilan terakhir. Pada saat pengadilan terakhir yang tadi dibacakan, nanti akan dipisahkan domba dan kambing, orang baik dan orang jahat. Orang yang baik di sebelah kanan, orang yang jahat di sebelah kiri. Bahkan tadi di ayat terakhir, orang yang di sebelah kiri itu nanti akan mendapat hukuman yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan ayat 34 sampai 36, ya, ditunjukkan bagaimana raja bersikap terhadap pengadilan terakhir ini. Jadi dikatakan demikian. Dan raja itu berkata kepada mereka yang berada di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, lalu ukurannya apa? Kemudian raja itu memberikan ukuran ketentuan kenapa mereka yang di sebelah kanan itu masuk di dalam kerajaannya. Next. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawati aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itulah ukurannya. Nah, Bapak dan Ibu, ada yang berbeda antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Berbeda dengan perjanjian lama, di sini tidak ada larangan-larangan atau kata-kata negatif. Next. Yesus menawarkan sudut pandang baru tentang bagaimana bersikap adil kepada Allah dan sesama. Yesus menawarkan sebuah perintah sebuah pandangan baru, bagaimana bersikap adil kepada Allah dan kepada sesama. Kepada murid, Yesus menegaskan bahwa sikap adil itu tidak diam saja. Sikap adil tidak pasif. Tetapi sebaliknya, adil harus menunjuk kepada tindakan aktif, yaitu atau bertindak. Justru, iman dan relasi seseorang dengan Tuhan akan diukur dari mana dia telah melakukan tindakan-tindakan adil. Seperti yang tadi dikatakan oleh Raja. Nah, Bapak dan Ibu, jadi itu bedanya. Kalau yang tadi isinya larangan-larangan, sedangkan sekarang larangan-larangan yang orang lalu tinggal dia mengikuti, sedangkan sekarang adalah berupa tindakan. Nah, tindakan inilah yang menjadi ukuran bagaimana
seseorang memiliki sikap adil kepada Allah dan kepada sesama. Tindakan adil yang diminta Yesus, Bapak dan Ibu, juga tidak spektakuler. Tindakannya sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh kita juga. Apa itu? Memberi makan kepada orang lapar, memberikan penghiburan kepada orang yang berduka, menyapa mereka yang kesepian, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Nah, sederhana sekali. Dan itulah dalam perjanjian baru Yesus menawarkan sikap adil kepada para muridnya. Dan inilah sebetulnya juga menjadi identitas kita. Kalau tadi identitas yang pertama kita adalah harus bersikap adil, dan identitas kedua adalah kita harus bertindak adil. Konkretnya seperti yang tadi sudah dikatakan. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, apa yang mau disampaikan kepada kita melalui tema Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Kenapa Allah dikatakan sebagai korban ketidakadilan? Bukankah dia sumber adil? Kalau kita kembali ke teks, pada ayat 37, orang-orang benar tadi lalu bingung. Kok dia dikatakan masuk ke kerajaan surga karena sudah melakukan ABCD? Maka dia bertanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Mereka bingung. Kapan mereka melakukan itu? Bila manakah kami melihat engkau sakit? Atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ini Bapak dan Ibu yang menjadi pertanyaan. Oke, lanjut. Ayat 40. Lalu raja itu menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu jawaban raja. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan kepada kita pada malam hari ini terkait dengan Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan adalah Allah yang ditampilkan dalam pengajaran Yesus adalah Allah yang mempersonifikasikan dirinya, yang menampakkan dirinya sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan dari manusia lain. Allah hadir dalam diri orang lapar, orang haus, orang asing, orang sakit, dan dalam penjara. Disinilah mau dikatakan Allah hadir sebagai korban ketidakadilan. Allah mempersonifikasikan dirinya, menampakkan dirinya, menampilkan dirinya dalam diri orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Allah yang kita sembah, Allah yang adil, yang mengajak kita untuk bersikap adil, ternyata Bapak dan Ibu bukan Allah yang bersabda di surga, yang jauh di sana, tetapi Allah yang mau hadir sebagai korban ketidakadilan. Tuhan Yesus menghilangkan garis pembatas antara iman kepada Allah dengan tindakan nyata kepada yang menderita. Dan inilah identitas kita yang kedua.
Sebagai pengikut Yesus, kita harus peduli kepada sesama yang menderita, di mana Allah hadir di dalamnya. Dan pelayanan kita kepada mereka merupakan bentuk-bentuk penghormatan kita kepada Allah. Kita hening sejenak. Kita lanjutkan dengan butir-butir permenungan. Bapak dan Ibu, seringkali kesulitan yang kita hadapi melumpuhkan diri kita untuk berbela rasa dengan kesulitan yang sama. Saya saja susah, apa mungkin saya membantu orang-orang yang lain yang juga mengalami kesusahan? Pertanyaannya, sudahkah kita melihat ke bawah, melihat orang-orang di sekitar kita yang jauh lebih menderita, ketika kita berani mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu kepada mereka? Kita akan menemukan kekuatan baru di dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sudahkah kita menemukan wajah Allah pada diri mereka yang berkekurangan? Mereka yang merupakan personifikasi dari Allah itu sendiri. Dan bagaimana kita menyambut Allah yang hadir dalam hidup mereka. Lanjut. Oke. Ini pengantar kita untuk sharing, ya, dan lalu mungkin membangun niat secara pribadi. Waktu berikut adalah silakan bagi Bapak Ibu yang tergerak mungkin berdasarkan butir-butir permenungan tadi, atau tergerak berangkat dari pengalaman konkret, atau tergerak berangkat dari apa yang didengar, yang dilihat di dalam keseharian, yang berkaitan dengan teks yang kita dengarkan pada malam hari ini, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak Aris. Oke, silakan Bu Justin. Tadi ketika ada tayangan tentang yang dari Perjanjian Lama ya, orang panen jangan dihabiskan, kemudian panen anggur juga jangan dihabiskan. Itu mengingatkan masa kecil kami, masa kecil saya pada saat saya tinggal di daerah pertanian. Di saat musim panen, kami itu selalu ada, mungkin orang yang dari Jawa tahulah istilah ini, ngasak. Mungkin Prof. Yovita, Dr. Aris di Solo pernah dengar kata-kata ngasak gitu ya? Pernah? Nah, ketika ada orang sedang kami panen, pasti ada orang yang mengikuti. Gabah yang tercecer, kemudian bulir-bulir yang masih ada di batang padi, itu selalu ada. Nah, nampaknya itu sudah ada tertulis sejak Perjanjian Lama ya, orang yang ngambil sisa-sisa panen macam gitu. Kemudian kami kadang-kadang juga curang dalam hal ini. Curangnya begini, ketika menyabit padi, tapi saya nggak ngerti bahwa kecurangan itu sudah ada di kitab suci, dalam artian begini, ketika menyabit padi kami sengaja itu kami sisa-sisakan dengan setiap rumpun pasti kami sisakan dengan alasan biar saja, tapi kami pakai bahasa Jawa, biar saja nanti pasti ada orang yang ngambil. Nah, seperti itu. Nah, suatu kali juga di tempat bapak saya itu menampung orang-orang yang memunguti hasil panen itu. Nah, ketika musim panen selesai, yang didapat oleh pemungut-pemungut panenan itu luar biasa banyaknya, Pak, Bapak Ibu, Pak Aris. Sampai muncul 3 ton gabah bersih, nah macam gitu. Nah, kemudian kalau tentang kebun anggur tadi, kami tidak punya anggur. Jadi yang ada yang saya ceritakan adalah tentang gabah di sawah, itu benar-benar terjadi. Nah, nampaknya pelaku-pelaku seperti itu sudah semuanya ada di kitab suci dan benar, penggenapannya ada dalam diri Kristus. Nah, kalau di Perjanjian Baru tidak ada kata larangan, memang Yesus sendiri adalah penyempurnaan penggenapan atas Perjanjian Lama itu. Lalu
ketika di pengadilan terakhir, keprihatinan saya bergerak sekarang di dunia pendidikan, suatu hari entah saya masih menjadi anak buah Pak Aris di SMA maupun di SMK, suatu hari saya pulang sekolah, saya ceritalah sama Pak Tri, Mas, di sekolah itu ada siswaku yang begini, nggak bisa ikut ulangan loh. Jawaban Pak Tri simpel, tapi itu tajam bagi saya. Jawabannya begini, terus apa yang bisa kamu lakukan, tapi sekali pakai bahasa Jawa, apa yang bisa kamu lakukan kamu sebagai guru? Nah, saya tidak punya les-lesan. Kemudian di gereja saya punya murid banyak, dibayarnya sudah lunas di saat Jumat Agung. Lalu saya bilang, saya punya gaji. Lalu Pak Tri tanya lagi, dengan gajimu kamu bisa berbuat apa? Oke, saya akan ke yayasan. Nah, dengan begitu, karena jujur, sebuah kemirisan di mana saya sebagai seorang pendidik, bekerja di dunia pendidikan, menyaksikan anak-anak tidak bisa ikut ujian akhir semester, itu rasanya batin menangis. Sehingga saya mencoba gimana sih rasanya menjadi seorang janda miskin, apakah saya mampu? Ternyata Allah memberikan banyak jalan, dan itu kami, puji Tuhan, bersyukur, kami sebagai dua-duanya guru, penghasilan tambahan itu banyak banget, dari mana nggak tahu, tiba-tiba ada mengalir, macam gitu. Kami tidak pernah menjadi kaya, tapi kami selalu cukup, dan kecukupan kami tidak hanya untuk 2 anak yang Allah berikan kepada kami, tapi ternyata masih banyak anak-anak lain di luar rumah sana dengan, ya Pak Aris tahulah gaji asisi berapa, tapi ternyata kami masih punya anak lain kecuali Prima dan Dio. Lepas dari saat nanti pengadilan terakhir, tapi karena terdorong kami berdua sebagai seorang pendidik yang rasanya hatinya sakit teriris manakala menyaksikan siswa tidak bisa ikut ujian di akhir, di pertengahan maupun di akhir semester hanya gara-gara uang tak terbayarkan. Itu Pak, lepas dari pengadilan terakhir, tapi itu yang kami lakukan. Terima kasih. Apalagi tadi berikan kami rezeki hari ini. Allah senantiasa memberikan kepada kami, kepada kita semua rezeki hari ini dalam bentuk apapun. Orang yang hadir, sapaan, ketika di pasar beli bawang 5.000 dapatnya sekantong kresek macam itu. Kami sering godain sama si Edi. Saya itu belinya hanya 2.000, segitu banyak banget nanti busuk. Ibu kan yang punya pasar, maka saya memberikan banyak banget. Nah, beli cabai 5.000 setengah bulan nggak habis saking banyaknya, misalnya kayak gitu. Nah, itulah bukti Allah senantiasa hadir pada saya. Nah, pertanyaan refleksi kami adalah apa yang bisa kulakukan pada orang-orang di sekitarku yang kekurangan, karena kami berdua banyak bergelut di dunia pendidikan, maka terhadap para peserta didik lah yang bisa kami lakukan, entah melalui orang tuanya, membeli barang dagangannya, atau dengan cara apa. Begitu Pak Aris sharing kami dari perjanjian lama tadi tentang Asak, kemudian perjanjian baru, ya seperti itulah keprihatinan yang ada. Makasih. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Saya Pak Aris. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Ternyata manusia itu cerdik. Ya. Cerdik. Wajah Allah bisa dimanifestasikan oleh manusia cerdik. Seharusnya dia itu tidak semiskin, tidak terlalu harus dibelas kasihi, tetapi lalu menjadi wajah yang dibelas kasihi. Jadi dia itu tidak jujur. Rasanya wajah Allah tidak seperti itu. Sehingga kadang-kadang kita menjadi sulit. Ini
wajah Allah yang termanifestasi pada manusia cerdik ini harus kita hadapi sebagai wajah Allah yang bagaimana ya? Apakah saya harus berbuat seperti apa adanya, ataukah kita harus juga cerdik untuk memisahkan bahwa ini wajah Allah yang sesungguhnya atau wajah pura-puraan. Itu kalau kaitannya dengan misalnya orang yang miskin, orang yang menderita, dan sebagainya. Juga terhadap manifestasi wajah Allah yang kok tidak seperti yang saya bayangkan. Kalau wajah Allah itu adalah lembut, murah hati, begini baiknya, begitu baiknya. Tetapi yang ada adalah lain. Itu yang saya menjadi kadang-kadang sulit untuk mengambil sikap. Saya harus seperti apa? Apakah saya harus mengoreksi ataukah saya ikuti saja terhadap kecerdikan manusia untuk mengambil untung ataukah memang dasarnya manusia itu? Itu yang saya mesti harus bagaimana ya? Karena ada yang pura-pura miskin, tetapi sebenarnya dia tidak terlalu miskin. Begitu, antara lain. Barangkali ada yang bisa memberikan solusi atas pemikiran saya ini. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Ya, memang sebetulnya di dunia pendidikan juga sama. Waktu penerimaan siswa baru, waktu daftar pakai sendal jepit, plastik bawa plastik kresek kayak gitu. Untuk mendapat ya belas kasihan. Saya orang nggak punya. 2 bulan, 3 bulan anaknya di sekolah, wah ternyata roda 4. Nah, benar yang dokter katakan. Ya karena kecerdikannya itu lalu orang memanfaatkan, bahkan sampai ada pemulung yang penghasilannya sehari itu bisa ratusan ribu. Ya, ada kasus-kasus. Oke, terima kasih dokter. Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Atau mau sharing juga, silakan. Saya, Pak Aris. Oh iya, silakan. Bukan menanggapi, tapi sharing saya. Biasa di tahun ajaran baru itu orang tua kadang dipusingkan dengan berbagai macam harga buku, entah seragam, entah uang kegiatan yang kadang mungkin apalagi di masa pandemi ini agak mencekik gitu kan. Pengalaman saya kemarin di tahun ajaran baru kebetulan tertiba saat menjadi wali kelas, ya. Jadi wali kelas, kemudian seorang ibu ini waktu tiba saatnya untuk beli buku, tanya ke saya, buku apa saja yang daftarnya. Lalu saya tanya, kenapa? Saya tuh baru punya uang 600.000, sementara buku harus 1.600.000 sekian. Lalu saya juga, wah kenapa tidak? Dalam hati saya bilang, kenapa tidak cari pinjaman ke kakak kelas? Rupanya saya tanya, punya kenalan kakak kelas enggak? Tidak punya, waduh. Itu lalu saya putar bagaimana caranya menolong, ternyata kemudian saya istilahnya menodong salah satu kenalan yang memang sekarang kelas 11, boleh nggak dipinjam buku-buku yang sudah nggak dipakai dulu waktu kelas 10. Lalu bilang, oh boleh, ya udah sekarang buku apa saja fotokan gitu kan, karena memang harus disamakan dengan buku yang memang berlaku sekarang, ya. Kemudian setelah menerima itu, foto itu, lalu saya katakan bahwa oh buku ini yang dipakai, lalu ternyata bahwa setelah urusannya selesai, kemudian saya bilang bahwa oh buku sudah ada di saya. Singkat cerita, buku sudah dikirimkan oleh Grab, ya, Grab yang ngirimkan buku itu.
Nah, kemudian sudah sampai ke orang tuanya, dan itu sangat senang karena bisa menolong orang yang model begini gitu ya. Itu yang kasus yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan tadi yang Bu Justin pernah cerita tentang sekarang ini di masa pandemi kan kesulitan, ada orang tua murid saya yang bapaknya di PHK tiba-tiba, kemudian sekarang sudah, oh ya maaf, tadi nggak nampak ya videonya. Sekarang sudah nggak bekerja, kemudian ibunya yang berusaha untuk mendapatkan uang dengan cara jualan berbagai macam makanan. Lalu saya tanya ke Bu Justin, boleh nggak membeli ini ya, rica-rica yang tampaknya ya, lalu saya tanya berapa harganya, 100.000 misalnya ya. Kemudian oke, itu bukan tujuan untuk memang apa, tujuan utama adalah untuk menolong. Jadi membeli dengan menolong dengan cara membeli dagangannya seperti itu. Jadi itu rasa senang karena akhirnya bisa menolong dengan cara seperti itulah cara saya menolong. Termasuk kasus yang ketiga ini yang tadi Pak Aris bilang, dulu guru menjadi pewawancara finansial bagi murid baru ya. Nah, kemudian disitulah letak dilematis saya. Nah, bagaimana seandainya saya yang diperlakukan sebagai seorang tua murid seperti ini? Kalau misalnya saya kena misalnya 700 saja, mana mampu saya membayar per bulan seperti itu. Lalu nurani saya juga, ya udah mampunya berapa, walaupun nanti risikonya nanti yayasan yang negur saya gitu ya, tetapi akhirnya ya udah diperingan ya, paling enggak harusnya 700 tetapi kemudian 550 seperti itu ya. Itu cara saya, karena ini bagian dari pergumulan bagaimana cara menolong orang agar mereka juga mampu untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan juga sesuai dengan kemampuan finansialnya. Begitu saja Pak Aris, sharing saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Tri. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi? Boleh. Oke. Kesempatan. Wah. Oh, Mas Sabar. Waduh, tiba-tiba datang nih Mas Sabar. Aduh, ini Sabar berat nih kayaknya. Harus dikasih karena biangnya kitab suci ini. Saya mau menyapa Bapak Ibu sekalian. Oh ya, terima kasih Malam, sapanya. Mbak Sabar. Teman-teman, Sabar terus. saudara-saudari sekalian. Ini harus mendapat tempat loh ini. Baik, sebuah apresiasi buat lingkungan Paulus II. Bagi saya, ketika saya melihat dan masuk ke dalam pertemuan kedua kali ini. Kenapa? Partisipannya cukup baik. Berarti ini adalah kerinduan umat di lingkungan Paulus II itu terhadap sabda Tuhan begitu luar biasa. Terutama kerinduan untuk berkumpul, mendengarkan sabda Tuhan, dan mendapat sedikit permenungan, atau mungkin bukan sedikit ya, banyak permenungan dari Mas Aris nih. Begitu. Ya, memang dalam pertemuan kedua ini, tema yang diambil, Allah hadir sebagai korban ketidakadilan. Saya dikasih waktu berapa lama ya? 1 jam. 1 jam. Habiskan untuk Pak Sabar. Semua untuk Pak Sabar. Kita saya masih panjang. nggak mau merebut waktunya Mas Irawan. Irawan kayak mau ngomong nih. Enggak lah. Ya. Ketika kita membaca atau mendengar dari perjanjian lama, tadi Mas Aris disampaikan Allah bersikap adil ketika kita mengikuti apa istilahnya atau menghindari larangan. Iya. Tadi Bu Justin bilang baterai habis.
pengalaman Baterai habis. Sampai ditangkapin di situ. Baterai habis. pengalaman Bu Yustin dibagikan. Wah, luar biasa ya. Saya pengalaman kecil karena nggak bertani, saya nggak bisa memberikan pengalaman. Melanjut ke bacaan Injil, Allah justru hadir dalam sebagai korban ketidakadilan. Saya tadi sempat membaca butir perenungan, saya sendiri dalam kondisi susah. Bagaimana mungkin saya bisa membantu sama saya? Ketika saya membaca itu, sebuah teguran apa ya, halus atau keras nih, terutama buat saya. Karena apa? Ketika nanti kita dihadapkan dalam penghakiman terakhir, sewaktu, ini maaf ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sewaktu kita dipanggil Tuhan, kita nih beruntung, Tuhan Yesus sudah menyampaikannya terlebih dahulu. Nantinya nih, Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan dipisahkan menjadi domba atau kambing. Nah, ini buat saya pribadi ini teguran keras atau teguran halus ya. Saya nggak mengerti ya. Silakan Bapak Ibu bisa mencermatinya dalam diri masing-masing. Kalau buat saya sih ini teguran keras. Nanti kalau kamu mati itu, kamu dipisahkan sebagai domba atau kambing. Nah, teguran kerasnya apa? Ketika nanti saya di sana, berada di sana, berkata begini, kapan saya memberi engkau makan? Kapan saya memberi engkau minum? Kapan saya memberi engkau pakaian? Raja itu menjawab, apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Inilah inti dari bacaan kali ini ya. Allah hadir dalam korban ketidakadilan. Nah, yang mau saya sharingkan, ketika kita dihadapi pandemi, bulan Maret atau April ya, gitu ya. Maret Ya. Maret kan. Waktu itu saya udah kondisinya diminta work from home. Jadi di rumah. Sampai 2,5 bulan. Kami sekeluarga bersyukur. Karena apa? Terutama saya pribadi, saya masih diberi pekerjaan. Tapi buat rekan-rekan kita atau saudara kita, tetangga, ya ada yang kurang beruntung karena dia penjaga lapangan bulu tangkis. Ada dia pekerjaannya Gojek. Ada lagi pekerjaannya itu loh yang biasa GoFood itu loh, makanan. Live food. Delivery. Live. Delivery. Ya. Atau mungkin kantin kali ya. Ya, kantin SD Bu Harjo nih, Bu Harjo mana? Kantin. Itu saya melihat bacaan Injil hari ini. Inilah kesempatan saya untuk memenuhi apa yang Tuhan sabdakan. Ketika aku lapar, tanpa memberi makan, ya itu memberi makan kepada mereka. Ya, berlomba-lombalah akhirnya. Ya, secara pribadi itu rezeki buat mereka. Nah, ini mungkin himbauan buat kita semua. Walau kita dalam kondisi pas-pasan, walau dalam kondisi ya mungkin kita juga mikir, wah saya juga terpaksa akhirnya meningkatkan
fasilitas internet di rumah. Karena kan rebutan kuota nih sama anak-anak. Awalnya hanya cuma 2 Mbps, sekarang 20 Mbps atau 10 Mbps gitu loh. Nah, itu kan ada hal yang mesti dibayar, karena apa? Saya juga mesti di kantor bisa online. Sementara anak-anak juga waktu itu ada ujian, dan yang kuliah juga online tiap malam. Saya susah, ya, tapi saya juga harus bisa saya masih diberikan rezeki. Inilah kesempatan buat kita untuk bersikap adil kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Kesempatan ini masih terus, nggak tahu sampai kapan berhentinya, karena gereja, khususnya KAJ juga memperpanjang tema Amalkan Pancasila. Tahun ini, tahun apa? Kita adil, bangsa bermartabat, sejahtera. Ya, karena itu amalkan itu sila kelima diperpanjang sampai tahun 2021. Nah, himbauan saya, ya tentu ini himbauan KAJ. Matiin lampu satu dong, itu panas banget tuh. Ya, satu dimatikan. Himbauan KAJ, mari kita menjadi pelaksana firman, tentunya dengan tadi Itu malah mute. memberi makan, Mute kan dia. minum. Nah, ini Mas Aris lagi minum. Memberi tumpangan, ya monggo. Jadi kadang kita bisa melihat tetangga kita yang kekurangan, karena saudara terdekat itu adalah tetangga kita. Dan dalam kesempatan ini pun sepertinya gereja kan juga belum ada, mungkin di hari kita masih banyak juga yang belum bisa memberikan kolekte. Nah, himbauan gereja juga baiknya kita beri kolekte melalui menyalurkan berkat kita buat mereka yang kekurangan. Mungkin sedikit banyak seperti itu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kelihatannya Mas Irawan sudah nggak sabar nih mau bersaksi. Atau mungkin terima. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sabar. Yo. Pak Irawan mau bicara? Alah, yang lain tunggu yang lain. Oke. Boleh saya? Oke, silakan. Monggo. Ya. Ini kan temanya membantu orang yang kesulitan ya, apapun bentuknya. Kalau menurut saya begitu, tidak harus haus, tidak harus lapar, tidak harus punya baju. Kebetulan saya kesulitan. saya udah bantu. Ayah bandurnya, Kebetulan saya itu mengalami kesulitan dalam tugas saya di tempat kerja saya. Seperti saya sudah utarakan ke saudara-saudara kami di Paulus, waktu itu kami akan mengadakan penelitian, yaitu sangat relevan pada saat ini, pada masa pandemi. Nah, saya melihat bahwa warga Paulus itu sehat semuanya, tidak ada yang tertular. Maka itu saya kemudian berkreasi. Alangkah baiknya kalau perilaku yang baik itu bisa mencegah penularan COVID-19 itu ditularkan kepada orang lain. Nah, itu lalu saya membuat proposal penelitian. Tentu saja proposal penelitian itu perlu fakta. Nah, faktanya, waktu itu saya mohonkan kepada saudara-saudara warga Paulus II. Maksud saya, kalau saya hitung-hitung, semua membantu mengisi, itu cukup. Membantu mengisi kuesioner yang saya edarkan waktu itu.
sebagian memang sudah mengisi ya, terima kasih banyak. Tapi setelah saya ajukan, sampel itu kurang. Nah, kalau sampel itu kurang, tentu ditolak. Maksud saya begini, sebetulnya. Waktu itu saya tidak enak kalau mengutarakan secara langsung. Saya ingin membuat kejutan saja, surprise. Penelitian itu kalau diterima, mendapatkan dana 5 juta. Nah, saya berpikiran bahwa kalau itu cukup, maka akan diterima dan akan menerima dana 5 juta itu. Dan akan saya sumbangkan semua ke kas Paulus II. Ayo isi. Tapi itu tidak saya utarakan, tidak enak rasanya. Setelah saya ajukan, sampel itu kurang. Gitu. Jadi akhirnya saya banding setir. Mau ke Paulus II lagi kok nggak enak ya. Lalu saya ke Paulus I, minta bantuan Paulus I. Karena saya lihat juga Paulus I orangnya sehat-sehat begitu, bisa saya jadikan sampel. Saya baru ke sana sekarang. Nah, jadi yang waktu itu sudah saya ajukan sebulan yang lalu, belum ada jawaban, maka sekarang saya sampaikan bahwa saya sebetulnya mengalami kesulitan. Saya membutuhkan sekali bantuan itu. Tetapi kalau sekarang warga Paulus yang belum mengisi, memang masih ada banyak ya. Kalau mengisi lagi, saya rasa, saya hitung-hitung masih ada 25 orang bisa masuk. Nah, saya harapkan ada yang bisa menambahkan. Kalau kemarin saya pikirkan yang dewasa saja, maka sekarang dengan anak-anak pun justru bagus. Nanti akan dibagi itu jawaban itu berdasarkan umur. Jadi akan masukkan umur dari umur yang paling kecil sampai umur yang paling tinggi. Akan dibagi-bagi anak berapa, dewasa muda berapa, dewasa lansia berapa. Gitu. Jadi inilah curhat saya, keluh kesah saya kepada Bapak Ibu amat relevan dengan tema hari ini. Saya mohon bantuan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Bapak dan Ibu, tanpa bermaksud membatasi untuk teman-teman Bapak Ibu yang masih mau sharing, ya, saya stopkan saja dulu waktu sharing, karena nanti Bapak Ibu juga bisa sharing tidak saja kepada anggota keluarga, tetapi juga kepada Tuhan untuk curhat. Lebih-lebih sesudah melihat CCTV kehidupan kita. Nah, kita lihat video sebentar tentang CCTV kehidupan kita. Mungkin dari antara kita sudah ada yang pernah melihat video ini, atau mungkin sebaliknya. Nah, jangan dilihat saya sudah pernah nonton, tapi yang selalu dilihat adalah pesan yang saya dapat dari apa yang kita akan lihat. Silakan. Muncul ya. Jadi video ini sangat inspiratif Bapak Ibu, ya. Dan kalau kita renung-renung, ya mungkin selama ini kita juga semacam diawasin. Ada CCTV yang selalu memperhatikan kita. Apa yang terekam dalam kehidupan kita. Semoga videonya bisa diputar. Kita berdoa. Bisa, Pak? Oke, Belum. Mari. Mungkin diperbesar aja. Oke, sudah, ya. Bro.
จริงกับพ่อเหรอโอ้โห อะไรจังหวะอุ้ยมึงเยี่ยวหน้าร้านกูเหรอไอ้เป็น Bukan di sini. Bukan di Indonesia. มันไปทำอะไรให้ปลานักหนามองหายเห็นแล้วเต้โอ้ยมันไม่อยู่แล้ว
Bapak dan Ibu, ini sebuah kisah yang mungkin nanti seperti yang disampaikan di dalam sharing, pada saat pengadilan terakhir, mungkin Tuhan akan memutarkan CCTV yang Tuhan miliki tentang diri kita. Apa yang diperbuat oleh kita, mungkin nanti diputar kembali. Dan pertanyaan yang disampaikan kepada kita adalah, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, apakah aku melakukannya? Apakah engkau melakukannya untuk aku? Maka menarik film tadi dan mengingatkan kita bahwa sebelum sampai masuk kepada pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita, di masa yang bagus ini, di masa bulan kitab suci yang tidak hanya kita merenung tetapi juga melakukan aksi, tindakan apa yang saya lakukan sebagai orang beriman terhadap orang-orang di sekitar kita, lebih-lebih mereka yang mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan, termasuk juga kesepian. Silakan secara pribadi membangun niat-niat konkret, sesudah itu kita masuk di dalam doa umat. Nanti Bapak Ibu yang terpanggil untuk berdoa, saya persilahkan untuk meneruskan doa yang saya awali terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, kami para warga lingkungan Paulus II, atas dorongan Roh Kudus berkumpul kembali di dalam pertemuan kedua ini. Kami juga bersyukur atas firman yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami bagaimana kami harus bersikap terhadap orang-orang yang merupakan wajah dari Engkau sendiri. Engkau mengundang kami untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Rasul-Mu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka ya Tuhan, pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan doa-doa permohonan. Sudilah Engkau mendengarkan doa-doa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Saya persilahkan untuk menyampaikan doa-doa spontan. Bapak yang Maha Baik, terima kasih karena kami warga lingkungan Paulus II berhasil mengadakan PI kedua pada malam ini mengenai bersikap adil terhadap sesama. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa belajar bagaimana bersikap adil, berbuat kasih kepada sama, dan biarkan juga kami merasakan berkat-Mu pada saat kami melakukan perbuatan baik kepada teman-teman kami. Kami juga mau berdoa untuk teman kami yang sedang isolasi mandiri, warga lingkungan Paulus I juga yang juga isolasi mandiri di rumah karena COVID. Kiranya Engkau mau menyertai mereka, menghindarkan mereka dari penyakit ini, Tuhan. Biarlah kalau mereka segera sembuh dari penyakit COVID-nya, dari isolasi mandiri, mereka juga bisa bertahan dengan baik, diberikan kelegaan, diberikan kelegaan hati, juga tidak stres terhadap kondisinya saat ini. Tolonglah mereka Tuhan, dampingilah mereka selalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Syukur kepadamu Bapa, untuk berkat dan rahmat hidup masih Engkau percayakan pada kami hingga malam hari ini. Pada kesempatan ini kami mohon rahmat pengampunan serta kerahiman bagi Ibu Karolus yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Engkau dulu mengutusnya ke dunia, dan kini Engkau menyudahi tugas perutusan-Mu itu dan Engkau panggil kembali dalam hadirat-Mu.
Maka dengan penuh iman dan kepercayaan, kami mohonkan belas kasih-Mu bagi Ibu yang kembali ke pangkuan-Mu, dan berilah penghiburan serta kekuatan iman bagi seluruh anggota yang ditinggalkan. Dan beri kepada kami kesiapan bila saat itu tiba, kami pun sanggup untuk kembali kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami bawa serta dalam doa kami, saudara-saudara selingkungan kami yang saat ini sakit maupun sepuh, Pak Tri, Ibu Mariono, mamanya Mas Dana, mamanya Mas Adi, dan juga mungkin masih banyak lagi yang saya tidak ingat. Bapa, kami juga mohon belas kasih-Mu untuk mereka semua. Sehingga di masa pandemi ini, Engkau tetap hadir, di mana mereka dulu selalu mencari-Mu di rumah gereja. Namun kini, biarlah Engkau juga hadir, mencari mereka untuk Kau selamatkan. Dampingi keluarga yang setiap hari menemani, melayani mereka, sehingga kuasa kasih-Mu nyata dalam hidup sehari-hari, bahwa Engkau hadir dalam setiap pribadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, demikianlah doa-doa kami yang bisa kami sampaikan kepadamu. Dan masih banyak doa-doa kami yang masih tersimpan di dalam hati kami dan yang belum terungkap. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui seluruh isi hati kami, termasuk doa, harapan, dan keinginan kami. Tuhan, semuanya itu akhirnya kami satukan, seluruh doa dan harapan kami dalam doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa yang Maha Adil, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kami ini. Sabda-Mu dalam kitab suci yang kami dengar dan kami renungkan hari ini, membantu kami untuk menemukan makna dan tujuan hidup kami di dunia ini. Biarlah sabda-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami untuk mewujudkan keadilan di muka bumi ini. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita, istirahat kita pada malam hari ini dan seluruh anggota keluarga kita dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Syukur Kepada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup. Dari puji syukur aja yang bisa semua. Ini bisa. Ini gampang kok, Bu. Yuk. Melayani lebih sungguh. Di play, Mas. Sebentar ya. Sebentar ya. Ya. Sorry.
Bapak Ibu. Ada sedikit kesalahan teknis. Unmute dong. Nyanyi aja. Melayani, Melayani lebih sungguh. melayani, melayani lebih sungguh. Oke. Melayani, melayani, melayani Tuhan lebih dulu melayani melayani lebih Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Tunggu dulu. Kita ambil dulu foto dong, dulu. foto. Kita ambil foto dulu. Screenshot ya. Ya, semuanya dinyalakan ininya ya. Nyalakan kameranya. Bu Arjo udah bisa belum? Coba. Slide-nya ditutup dulu. Semuanya udah ada belum nih? Hitung, Ya. hitung. Udah semua. Tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Istri ngambil. 8, Tunggu. 9, 10, 11, 12. Ada yang Udah belum nih? semuanya. Bu Raharjo udah bisa belum? Belum ya? Ya udah. Nah, ini deh. Mas Ya. Ana, Mas Dana, selamat malam Mas Dana. Mas Dana, selamat malam. Oh, Dana, selamat malam. Salam untuk nenek ya, untuk Oma. Tunggu. Iya. Dana udah kelihatan belum tuh ya? semua. Anang, selamat malam Dana, sehat ya. Ya, Senang puji deh Tuhan malam lihatnya. semua. Tunggu, kita ambil foto udah. Anang, kamera Panang. Mas Dana. Dulu. Oke, kita tunggu. Oke. Tunggu. Banget deh. 1, 2. Tunggu, Bu Raharjo masih belum bisa ya? Iya. Ya udah deh. Ya, kita 1, 2, 3. Terima kasih. Kasih juga. Terima kasih semua. Lagi. Lagi. 1, Oh. 2, 3, cheese. Yes, dah. Oke, jangan lupa Bapak Ibu, pertemuan berikutnya nanti hari Sabtu jam yang sama. Oke. Ya. Ya. Sebagai syukur ya. Kenapa? Oh, mau lagu puji syukur. Oke, dicari. Yang semua bisa. Yang semua Nanti bisa. Iya. Nanti pertemuan berikutnya jam ya udah saya share screen aja ya gitu ya. Konsumsinya jangan lupa konsumsi. Konsumsinya ngopi-ngopi. Konsumsi virtual. Pakai GoFood.
Berikutnya hari Sabtu jamnya sama tanggal 19 dengan fasilitator nanti Pak JK, Pak Joni Kawilarang ya. Lalu pertemuan selanjutnya Mas Irawan kapan? pertemuan keempatnya Pak Sudamian soalnya gitu kan. Nanti penggantinya Pak Irawan. Oke. Gitu. Lalu juga ini sekali lagi masih terus diberikan nih karena kita memang masih belum bisa donasi langsung ke gereja. Jadi sumbangan untuk gereja seperti yang ditera di depan. Pak Irawan Ini, udah daftar belum ya? Kenapa? Pak Irawan udah daftar untuk besok belum, Pak? Oke, nanti deh gitu. Terus BCA, terus donasi. Tapi untuk memang gereja dikatakan bisa buka, tapi hanya terbatas pada orang-orang tertentu aja. Saya sih pendapat, gitu, tapi biar aja lah gitu karena Menteng Dalam juga masih belum kondusif ya. Lalu pengumuman lebih lanjutnya belum tahu kapan Menteng Dalam juga dapat pengumuman. Tapi kalaupun dapat itu hanya orang-orang tertentu aja, terutama pastinya berbadan sehat, usia antara 16 sampai 18 sampai berapa Bu Justin? 65 tahun. Itu 65, 59 59 ya? Pak. Berapa? 59. 59, tapi yang jelas harus berbadan sehat dan menggunakan protokol dan harus terdaftar dulu sebelumnya. Tapi kalau memang ini nggak usah dipaksakan. Kalau memang Daftarnya udah kemarin Pak Irawan. Udah terakhir Pak. Udah terakhir kemarin. Nanti Terakhir ya udah. Daftar lagi minggu bulan depan. Oke, tapi apapun itu gereja tetap melakukan streaming, jadi kita mengikuti di YouTube ya. Tapi memang gereja mulai jam 9. Ya. Ya. Jadi kita ini. Oke, kalau gitu ada lagi? Teman-teman nggak terlihat ya. Pak Irawan. Sehat terus. Pak Irawan. Oh, Bu Justin. Untuk Prof Yovita tadi. Ya, silakan. Bu Beliau udah keluar belum? Belum. Nah, itu masih tadi kayak. kan saya ngechat itu kalau misalnya masih Oke. diperlukan lagi. Sudah selesai, kita nanti ketemu lagi minggu depan. Masih Bu, masih. Oh, baik Prof, kalau gitu kami bersedia untuk itu. Dengan anak-anak ya Bu ya. Boleh, Sekarang boleh. dengan anak-anak. Oke, terima Dilibatkan kasih. semua saja. Boleh. Formulirnya aja dikirim. Iya, saya kirim lagi ke WA. Lewat WA Ya kayak. mau diskusi boleh. Ya. Oke. Saya kirim lagi lewat WA Pak. Oke. Jadi Baik. semua dari anak kecil sampai ke yang sepuh. Silakan. Yang sudah mengisi tidak usah, ditambahkan saja ke anak-anaknya atau yang belum mengisi. Ada beberapa keluarga yang sama sekali belum mengisi memang. Ya, saya hanya berniat untuk menjadikan contoh yang baik bagi masyarakat yang lain. Itu saja.